Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu Mhm. ya? Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Hmm. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Stand by on the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam? Baik Mbak Suwanti, terima kasih. Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu ya Oke. Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana. Selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, Ya. tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya? Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNHCR. Ya. Setelah beberapa dekade, UNHCR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, Mhm. meninggalkan kata-kata bencana alam. Oke. Kalau peristiwa alam itu ada, Mhm. tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya. Ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Oke. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah Klerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, Iya. jadi
memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu. Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini? Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280.000 rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah.
dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana ini sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia. Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak? Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Mhm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Oke. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu akan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan Bapak Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat. Iya. Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak? Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti apa? Prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke 3 provinsi ini. Pemulihan bencana di Benar. Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, Oke. ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak? Iya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Oke. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya, dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya
terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik. Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya. Nah, ini yang sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa? Termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai. Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya? Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan bahkan bertambah gitu ya potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih? Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan
bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ. Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya? Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari
18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Oke. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol 2 untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa. Ya, untuk jaringan komunikasi Benar. gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Ini bisa diupdate seperti apa progresnya, karena terakhir kalau tidak salah pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini? Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada 2 skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih. Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung, siap huni ya? Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair. Berapa nominalnya Pak? Itu untuk rusak ringan itu 15 juta.
untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank himbara sebagai mitra, dananya kita transfer. Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi Pak? Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Tidak lebih dari 1 tahun. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian tetap. Dalam 1 tahun ini kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun. Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak? 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak, berarti tapi akan lebih banyak ya. Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih relatif aman begitu ya. Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan. Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak? Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita. Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam. Terima kasih Mbak Suwanti. Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.